Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Menanggapi apa yang disampaikan Din Samsudin, ya, salah satu tokoh Muhammadiyah, bahwa memang ada benar yang dikatakan beliau kalau sidang isbat itu ditiadakan karena alasannya pemborosan, dan dalam pandangan beliau dianggap kurang efektif, justru jadi pemicu pemecah. Dalam konteks pemicu pemecah, saya pribadi tidak sependapat dengan beliau. Kenapa? Pertama yang perlu saya sampaikan, kalau sidang isbat itu dianggap pemborosan, memang tentu dalam sidang isbat itu kan nggak mungkin gratis gitu saja ya. Dari sekian titik, puluhan bahkan mungkin ratusan titik seluruh Indonesia mengadakan sidang isbat, tentu ada uang kopi digelontorkan pemerintah, dan itu tentu jumlahnya nggak sedikit, lumayan banyak kan begitu. Itu yang Al-Fakir tahu ya, dan saya memahami daripada yang disampaikan di Samsudin begitu. Ada betulnya, tetapi kalau umpamanya sidang isbat itu benar-benar independen, tidak ada intervensi politik, hasilnya murni, nanti apa yang dihasilkan begitu, justru itu adalah hal yang positif, yang baik. Sidang isbat itu diharapkan menjadi penyatu umat. Ya, umat kira-kira mau mendengarkan kata-kata pemerintah, fatwa pemerintah yang didapatkan lewat sidang isbat dan ru'yah. Kenapa? Karena itu perintah Al-Quran. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taat Rasul, itu Rasulullah yang disampaikannya. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang punya amr dari kalian. Tafsirannya itu ada dua versi. Ya, dengan redaksi yang berbeda-beda. Satu redaksi hum ahlul fikhi fidin wal akal. Mereka itu adalah ahli fikih dalam masalah agama dan akal. Dan satu redaksi lagi ahlul ilmi wal fikih, ahli ilmu dan fikih. Dan lagi humul ulama. Ya, intinya ini redaksi berbeda-beda tapi intinya sama, itu ulama maksudnya. Yang ngerti masalah agama ya. Benar-benar ngerti, bukan asal diklaim ustadz atau kiai, maaf. Satu pendapat, satu tafsiran humul umaro. Ya, ini hadis ini, tafsiran ini kuat karena ada beberapa riwayat yang menguatkan ini. Ya, contohnya satu riwayat, sajalikum ba'di wulatun fayalikimul baru bibirrihi wal fajiru bifujurihi sema'u lahum fa'ati'u fi kulli ma wafaqal haq wa sallu wara'ahum wa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Riwayat Abu Hurairah. Jadi akan menjadi wali, pemimpin setelah aku beberapa pemimpin yang akan memimpin kalian. Ada yang bar, orang yang baik ya, dengan kebaikannya dia memimpin. Ada juga fajir, orang yang lacut, pemimpin yang tidak baik maksudnya ya, tidak adil, tidak objektif ya, dan lain sebagainya ya, nggak taat sama dan Rasulnya ya, tapi nggak tampak yang begini. Yang jelas itu secara zahir yang diperintahkan nggak menyimpang lah, walaupun fajir itu. Fasma'u lahum, dengarkan kata-kata mereka dan taati. Nah, ini fi kulli ma wafaqal haqus, dalam setiap itu sesuai dengan kebenaran. Dan sholat di belakang mereka. Nah, ini terkecuali memangnya kan imam fasik itu nggak boleh makruh, kecuali itu ahlul wilayah ya, sultan itu dikecualikan udah. Nah, terus apalagi kalau mereka itu ahsanu, dalam kepemimpinan itu baik ya, adil, bijak ya, maka baik buat kalian, baik buat mereka. Tapi kalau asau, mereka itu pincang, tidak adil, tidak bijak, tidak objektif, pilih kasih dengan ormas umpamanya,
maka baik buat kalian tetap mentaati gitu, tetap mengikuti, tetap taat. Nah, kalau mereka itu yang apa namanya kesalahan mereka, ya alaihim nanti mereka sendiri akan menunai, yang akan memanen. Jadi intinya tetap kita taat, ya tetap taat. Dan itu fatwa pemerintah diharapkan itu menjadi penyatu umat. Karena tidak bisa kalau diserahkan kepada ulama masing-masing, justru kebalikannya. Yang punya power, punya kekuatan, yang diharapkan bisa itu adalah fatwa pemerintah, tapi yang objektif pemerintahnya. Ya. Dalam hal ini, Ru'yatul Hilal, isbat ini memang beberapa kali, saya bukan sekedar katanya ya, dan saya artinya bukan kata cerita, tapi juga saya menyaksikan informasi langsung dulu di zaman Pak SBY, pernah terjadi begitu, ada penyaksian melihat hilal, berani bersumpah dengan nama Allah tapi nggak diterima, nggak tahu apa alasannya. Tapi kalau sudah apa berani menyebut nama Allah dan kita tahu kredibilitasnya ya, dan itu dianggap sikoh orangnya, harus dipegang, tapi nggak tahu kenapa ditolak. Begitupun terjadi di zaman Pak Jokowi juga, kalau nggak salah tahun kemarin tuh 2002 itu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ingat itu. Kasus sama juga. Tapi intinya kita rakyat itu masyarakat ya ngikutin apa kata pemerintah aja. Ya, dan saya juga berharap kepada ulama-ulama yang dikasih kelebihan ahli hisab yang masih sepaham dengan NU atau memang orang NU gitu. Ya, jangan memfatwakan hasil hisabnya gitu. Jangan memfatwakan hasil hisabnya. Karena justru itu akan menjadi gesekan-gesekan di masyarakat yang mereka awam nggak ngerti masalah ini. Kita ini belum seutuhnya dewasa, masyarakat kita belum seutuhnya dewasa. Jadi silakan yang ahli hisab pakai dengan hisabnya, boleh dipakai sendiri, tapi ingat tidak wajib difatwakan. Sementara fatwa pemerintah harus ditaati. Itu. Jadi kalau saya memahami redaksi fikih, itu saya tidak sepaham, tidak sependapat kalau orang ahli hisab itu memfatwakan hasil hisabnya. Ya, saya kritiki untuk Nahdien ya, atau yang sepaham dengan Nahdien. Saya ini kultural NU. Udah taatin pemerintah apa hasilnya, seperti apa itu. Nah, kalau untuk kawan kita Muhammadiyah, ya kita hargailah apa yang jadi pegangan mereka-mereka ya. Walaupun secara dalil, insya Allah kita berani adu argumen, kita lebih kuat gitu ya. Ya, ada lebih kuat insya Allah gitu ya. Ya tetapi itu tadi kita nggak boleh merasa paling benar gitu. Mereka punya tafsiran, kita juga sama, kita punya takwilan juga, mereka pun sama punya takwilan. Dia kalau Muhammadiyah kita hargailah gitu ya. Tapi yang saya sangat menyayangkan itu orang NU, ya, dari kalangan NU punya kelebihan hisabnya difatwakan di masyarakat. Akhirnya satu kampung mana berdekatan lagi, malah boleh katakan nggak ada jarak, cuma jalan doang jaraknya. Nah, hari ini Lebaran, yang masih puasa. Itu tuh kan secara juga pemandangan nggak asik gitu ya. Nah, saya sangat berharap ya, mudah-mudahan sampai kepada yang bersangkutan gitu. Ahli hisabnya tidak usah difatwakan. Ya, boleh diamalkan. Ya, dan orang yang yakin dengan hisabnya boleh juga memakai. Nah, kalau kita buka konteks fikih, hasil hisab itu dia harus dipakai. Bahkan kalau Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wala yujzi'u. Boleh tapi itu enggak mencukupi, nanti tidak sah puasanya. Dan jadi dalam hasil hisab itu kedudukannya lemah itu, memakai hisab itu. Nah, beda dengan ru'ya ya. Ya, bahkan khobarnya orang kafir yang tawatur gitu. Itu di sini sampai harus diterima itu karena apa? Yufidul ilma. Ya, karena itu dianggap berfaedah, bisa menyimpulkan satu keyakinan. Ya, beda dengan masalah hisab, sama dengan munajim kedudukannya. Itu orang yang menghitung dengan peredaran bintang. Ya, itu aja ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tambahan maklumat ya.
ya menjadi solusi. Mudah-mudahan tahun kedepannya ini orang yang sepaham dengan NU atau memang orang NU sendiri gitu ya, itu yang punya keahlian hisab tidak usah menampakkan kelebihannya dengan menfatwakan hasil hisabnya. Dan memang perlu dipahami juga kenapa pemerintah menetapkan 3 derajat gitu ya. Betul kata Din Sunuddin, itu nggak ada ketentuan di hadis, betul, sangat betul. Cuma kenapa diiktifakan, dimusyawarahkan, itu sebenarnya kan untuk supaya tidak berbeda, supaya nyatu. Bagaimanapun juga perbedaan yang kecil ini bisa membesar kalau tidak disikapi dengan bijak dan dewasa. Saya kira Prof. Dem Susuddin lebih paham hal ini ya, cuma mungkin beliau tidak konsentrasi ke arah sini. Jadi sehingga hasil musyawarah 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei, mungkin Singapura juga ikut, berarti bukan 3 negara ya, itu berittifaq antara ulama-ulama negara-negara ini bahwa nanti ru'yah itu idealnya yang disepakati adalah 3 derajat. Kalau kurang dari 3 derajat berarti dikatakan nanti Syaban sempurnakan jadi 30. Tetapi ini kan apa namanya, hasil kesepakatan ijma antara 4 negara. Tetapi kalau suatu saat umpamanya hitungan hisab 2 derajat tapi dan bisa diru'yah, bisa dilihat, ya harus diisbatkan juga. Dan saya kira hal ini, saya nggak mau mengajari apa namanya bebek berenang ya, udah paham semua. Cuma ini saya sampaikan, ini rekaman ini terkhususkan kepada masyarakat awam ya, atau yang tidak kurang informasi tentang masalah ini. Mohon maaf sebelumnya ya, bukan Al-Fakir menganggap menganggap yang mendengar ini tidak tahu hal ini. Maaf, ini sekedar bagi-bagi informasi lah intinya ya. Ya, kalau ada kata yang kurang sopan, kurang pacak didengar, saya Al-Fakir mohon maaf atas kehilafannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.